Amsi. Halo, Assalamualaikum Bang Amsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Kang, Iya, Pak? jelas. Kemarin Oke. kayaknya ininya hijau, ini jadi kuning apa hijau nih? Hijau ya? Ini sedang di sekolah, Pak. Sedang di hutan. Bukan di rumah. Tapi mudah-mudahan sinyal bagus nih ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Lebih bagus di sini daripada di rumah kalau sinyal seluler ya. Oh gitu ya? Kalau di Wah, rumah ya, ya, ya. cuman bisa IndiHome. Kalau di sini saya pakai seluler kan lebih lebih stabil ya. Iya. Saya pun juga sama sih pakai seluler juga ini ya. Walaupun ya Mm-mm. ada cadangan juga WiFi gitu nih. Oke, Bang Iya Amsi, betul. ya kita buka aja dulu ya. Saya buka ya. Mangga, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentunya salam sejahtera buat kita semua ya. Dan sudah terhubung dengan kita Mang Amsi yang sore hari ini sebagai narasumber di diskusi kita ya. Temanya matahari, seperti yang kita kenal, Mang Amsi yang kita kenal itu selalu mengangkat apa ya, satu Singkatan. kata terus dijadikan sebagai singkatan gitu nih ya. Jadi matahari itu mari berinvestasi saham syariah ya ini ya. Terkait dengan tema ini tentu kami juga mengajak teman-teman IDX viewers ya dan juga mungkin komunitas dari saham syariah ya untuk diskusi bareng kita ya di sore hari ini karena ini ada kata yang menarik dari tema kita hari ini. Ada 3 kata seperti tadi saya diskusikan sampaikan di awal, ada investasi, saham dan syariah gitu nih ya. Tentu ini yang masih jadi perdebatan tentu di kata investasi, terus saham, terus juga syariah ya. Ini yang saya mau masuk dari bahasa dulu karena Mang Amsi juga sebetulnya adalah guru bahasa Arab kan. Kalau kita Betul. bicara bahasa itu tidak hanya sekedar arti dan makna, tapi bahasa itu juga ada rasa yang terkandung di dalamnya gitu. Seperti kalau di Sunda itu mungkin di Bandung ya, mohon maaf nih teman-teman, ada kata-kata misalkan kata-kata anjing gitu ya, sorry nih maaf, itu bisa jadi koma kalau di Bandung di bahasa pergaulan itu ya, jadi kayak Betul. koma gitu. Terakhirnya kata-kata, ada satu lagi kata-kata mungkin di orang luar kasar, tapi bisa jadi sebuah titik dalam satu komunikasi yang bisa lebih mengakrabkan. Itu mungkin maknanya arti dan maknanya mungkin bisa jadi sama, tapi rasanya berbeda. Ya, tentu dengan 3 kata yang mau kita diskusikan juga sama, karena ini banyak sekali yang dalam tanda kutip akhirnya distorsi antara kata investasi dan trading. Ini yang mungkin perlu dijabarkan secara bahasa, secara rasa, karena orang merasakan kan, yang di masyarakat tuh merasakan, oh itu sama aja trading gitu nih ya. Oh itu trading kok begini dan sebagainya. Mungkin Bang Asi bisa menjelaskan dulu hal ini agar tidak ada maksudnya pemahamannya sama secara definisi gitu nih ya, atau secara ya kita harus dalam bahasa yang sama dulu nih. Mari berinvestasi, tapi ada orang juga yang mengatakan ya ini investasi sama dengan trading sama dengan ini, tapi yang ada di kepala mereka trading itu seperti judi. Akhirnya kan begitu, karena perilaku yang dilakukan gitu ya, bukan konteks katanya. Silakan Bang Asi, mungkin untuk ngawali diskusi kita main bahasa dulu deh di awal agar teman-teman juga bisa memahami secara harfiah juga gitu. Silakan Bang Asi. Oke, terima kasih Pak Emon dan teman-teman dari IDX Riau ya, yang sudah sering ngobrol kita, baik di event IG Live maupun di webinar. Jadi kami dari Syariah Saham sangat mengapresiasi untuk kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan dengan IDX Riau ini, dan tentunya juga ada beberapa teman saya yang kesehariannya sebagai guru juga yang hadir di saat ini. Terima kasih. Jadi kalau ditanya investasi kan sebenarnya kata itu sudah lumrah ya didengar gitu.
Tapi betul. memang di masyarakat itu biasanya rancu antara investasi dengan menitip modal, titip dana yang akhirnya itu bisa menghasilkan sesuatu. Iya. Nah, kalau saya garis bawahi investasi itu lebih ke bagaimana kita menyimpan atau menabung aset untuk Mm-mm. kebutuhan atau untuk keinginan di masa depan. Jadi Mm-mm. kita menyimpan apa yang kita sekarang, yang kita bisa dapatkan hari ini, kita sisihkan sebagian untuk Mm-mm. kebutuhan di masa depan. Jadi memang Mm-mm. berpikirnya ketika investasi itu lebih time horizonnya, gitu. Time horizonnya itu lebih ke jangka panjang. Jadi Mm-mm. tidak instan dalam sehari langsung dapat sekian dan seperti itu. Jadi Mm-mm. mungkin dari sisi jangka waktunya itu lebih rileks gitu, lebih santai ya Mm-mm. teman-teman. Jadi Mm-mm. investasi itu pertama, kalau saya sering menyebutkan ada 3 syaratnya gitu. Syaratnya Mm-mm. GT Man itu, Pak Emon. Jadi yang Mm-mm. pertama goal, Apa nih GT Man nih? Ini GT Man. ini Nah, baru ini nih. singkatan lagi ya. Singkatan lagi. Karena kan AMSI ahli membuat singkatan iseng gitu, AMSI. Ais. Jadi GT Man itu G-nya ya, G-nya itu goal. Jadi ada tujuan keuangan yang ingin dicapai. Mm-mm. Kemudian T-nya itu time frame. Berapa lama tujuan tersebut akan dicapai. Iya. Man itu instrumen. Jadi sarana apa atau media apa, produk investasi apa yang bisa, yang apa yang kita yang sanggup atau yang bisa mewujudkan goals dan dalam time frame yang sudah ditentukan itu. Jadi syaratnya Oke. GTMN tadi ada goal, ada Mm-mm. financial goals itu tujuan Mm-mm. keuangannya apa, time Mm-mm. frame-nya berapa lama lagi dari sekarang, kemudian Mm-mm. instrumennya apa. Jadi ketika kita instrumen itu belakangan, jadi kita milih saham, reksadana, emas atau apapun itu terakhir setelah Mm-mm. kita menentukan tujuannya untuk apa, dalam berapa lama. Gitu. Kalau saya berikan Oke. ilustrasinya, saya mau misalnya saya berencana melaksanakan ibadah haji 10 tahun yang akan datang. Nah itu kan Mm-mm. goalsnya ibadah haji, time Iya. frame-nya 10 tahun lagi. Nah untuk Mm-mm. ibadah haji 10 tahun lagi ini instrumennya apa yang cocok? Nah nanti dipilih. Nanti Iya. dipilihnya itu dengan mengenali profil risiko. Mungkin begitu dulu. Kalau trading, Kang. Kalau trading dari sisi bahasa kan trade ya. Trade itu ya berdagang. Ya, Mm-mm. berdagang. Jadi berdagang itu memang jual beli kan. Iya. Berdagang itu ada jual, ada beli gitu. Atau di Iya. Indonesia sih jual beli ya. Padahal harusnya beli Iya. jual Kang ya. Kan Karena kan dibalik, Kang. beli dulu. Karena kan beli dulu baru jual gitu. Iya. Betul nggak? Sama seperti pulang Betul kan? pergi, Kang. Sama seperti Oh ya pulang harusnya pergi. pergi dulu ya. Ya makanya aneh gitu. Aneh ya. Pelang pergi ya. Padahal harusnya pergi pulang ya. Kemudian Iya. jual beli. Kenapa juga ya harus jual beli? Harusnya beli jual ya karena yang namanya dagang kan kita beli dulu baru dijualin ke orang kan harusnya gitu. Ah, Nah, ketika mm-mm. trading sebenarnya trading itu lebih orientasinya kepada jangka pendek gitu. Artinya jangka pendeknya ya relatif ya bisa sehari, bisa 3 hari, Mm-mm. bisa berjam malah gitu. Mm-mm. Seminggu. Pokoknya di bawah apa namanya di bawah batas investasi yang batas kita nyebutnya investasi itu minimal misalnya 1 tahun. Nah di Mm-mm. bawah 1 tahun mungkin bisa kita sebut trading atau misalnya tadi berdagang ya. Kemudian Mm-mm. juga kalau saya ilustrasikan sebenarnya gini lah teman-teman. Apa sih yang membedakan investasi dan trading? Kalau investasi itu teman-teman punya kontrakan. Mm-mm. Kemudian kontrakannya itu setiap bulan menghasilkan. Setiap Iya. bulan menghasilkan uang kontrakan. Mm-mm. Jadi teman-teman nggak jual kontrakan tersebut karena setiap bulan menghasilkan cash flow arus kas. Nah itu Iya. investasi. Tapi ketika Mm-mm. trading itu teman-teman punya kontrakan, kemudian Mm-mm. kontrakan itu dijual lagi. Jadi beli misalnya kontrakannya 100 juta atau 500 juta, Mm-mm. kemudian cuman dibelinya berapa bulan gitu, berapa bulan berikutnya ada yang nawar 600 juta dijual. Apa Mm-mm. yang apa yang hilang dari teman-teman? Yang hilang itu ya tadi apa hasil uang kontrakannya. Mm-mm. Uang kontrakannya nggak dapat lagi karena dijual. Tapi Mm-mm. teman-teman dapat laba dari jualan kontrakan tersebut.
Itulah yang kita sebut sebagai capital gain kalau di saham. Selisih antara harga beli dan harga jual, selisih antara harga beli dan harga jual kontrakan, itu namanya trading kontrakan. Nah, sementara tadi kita beli kontrakan karena tempatnya strategis, kemudian okupansinya bagus gitu ya, selalu penuh misalnya kamarnya, kita nginvest kontrakan. Apa yang kita dapat? Setiap bulan dapat uang masuk cash flow, setoran atau bayaran dari kontrakan itu. Kita dalam saham disebutnya dividen. Karena itu sudah menghasilkan. Jadi kalau ilustrasinya, kalau jadi investor itu kita punya kontrakannya menghasilkan setiap bulan. Dan kita pegang lama, 3-5 tahun misalnya. Gak dilepas-lepas kontrakannya. Tapi ketika kita jadi trader atau trading, kita beli rumah kontrakan, tapi kita udah niat, misalnya berapa bulan lagi, kalau lagi naik saya jual dulu deh kontrakannya. Seperti itu mungkin Kang, ilustrasinya. Ini kalau kita bicara rasa, kembali bicara rasa ya. Investasi juga kalau misal momentum punya peluang sebelum 1 tahun atau katakanlah baru 1 minggu, ternyata goalnya itu sudah terlihat gitu ini ya. Lalu kita jual. Itu kan juga kalau kita lihat secara waktu berarti kategorinya trading juga gitu nih ya. Nah ini betul. Karena kan ada yang suka debat seperti itu ya, maksudnya butuh pemahaman yang mungkin lebih detail gitu nih. Karena rasanya sama aja nih Pak Emon. Kalau misalnya saya juga berinvestasi, goalnya ini, terus ternyata dalam 1 hari goalnya sudah tercapai, saya jual aja. Nah kalau seperti itu kan trading juga saya gitu nih. Sedangkan trading itu yang di dalam kepala di masyarakat ya, trading itu lebih mirip judi gitu nih ya. Nah ini mungkin poin di judinya yang membedakannya gitu ya Mang ya, atau gimana Mang? Iya, jadi gini Kang, Pak, kalau menurut saya sih yang menyamakan trading dengan judi itu sebenarnya menurut saya ya, kadang mereka pun bingung mendefinisikan judi itu apa. Karena kan begini ya, kalau kita kembali ke konsep riba dan jual beli misalnya, dulu juga banyak yang menyamakan jual beli itu seperti riba gitu, karena ada untungnya. Tapi kan ternyata tidak seperti itu, Jadi kalau tadi ya, kita kembali dulu ke investasi dan trading. Mang, misalnya dalam seminggu sudah tercapai tujuan saya, misalnya naik, kita seperti sekarang kan banyak saham-saham komoditas dalam beberapa hari terakhir kan lonjakannya gila-gilaan, misalnya seperti itu. Betul. Maka dari awal teman-teman itu, kalau bagi saya nih ya, teman-teman boleh berbeda. Dari awal kita sudah menentukan juga misalnya ketika mau investasi itu mau berapa persen per tahun. Maka kan banyak yang menyarankan sebenarnya investasi itu yang bagus di atas returnnya itu minimal di atas sukuk gitu. Kalau syariah ya di atas di atas obligasi gitu. Atau suku bunga +1 kalau di kita ya. Misalnya sekarang rata-rata suku bunga itu 4%. Berarti kalau 5% per tahun aja itu udah hebat sebenarnya investasi itu. Kalau 2 kali lipat lebih hebat lagi. Nah nanti teman-teman tinggal memilih. Ada istilahnya kalau dari Pak Budi Hikmat guru saya itu ada acuan untuk cuan. Jadi acuan untuk cuannya mau berapa? Jadi katakanlah kita beli saham ABCD atau beli reksadana FGH gitu ya. Dan dalam waktu 1 minggu itu sudah katakanlah 10%, ya itu boleh saja dijual. Dan gini kan, yang namanya investasi pun itu jual beli ujungnya, trading juga. Kenapa? Karena kita itu ketika beli saham kan buy, jual saham sell. Gak ada di sekuritas itu misalnya pilihan tombolnya invest, gak ada. Pilihannya cuma buy dan sell kan. Kalau kita mau beli asetnya berarti dibeli, buy. Kalau mau kita lepas berarti sell. Jadi dalam investasi terdapat trading, dalam trading pun ada investasi. Jadi bagi saya sih itu masalah time frame aja. Time frame saja. Pada prakteknya itu sama-sama dagang. Cuman kalau nginvest dagangnya agak lama plus ada dividen gitu. Dagangnya agak lama plus ada dividen. Sama seperti yang tadi. Punya kontrakan itu bukan berarti dia nggak jualan kontrakan. Siapa tahu dia jual kontrakannya nanti gitu. Cuman nggak secepat ketika orang yang bisnisnya itu jual beli kontrakan dalam waktu singkat. Nah, mau jangka panjang mau jangka pendek,
dua-duanya tetap jual beli, dua-duanya tetap trading, dan dua-duanya tetap investasi. Jadi saya punya rumus yang membingungkan. Nah, saya akan berikan rumus yang membingungkan. Dalam investasi itu ada jual beli dalam jangka panjang, dan dalam trading itu ada investasi dalam jangka pendek. Jadi di dua-duanya itu ada saling melengkapi. Yang ngebedainnya adalah time frame, sekali lagi, jangka panjang, jangka waktunya, gitu. Oke, ya artinya ini bahwa teman-teman ya IDXpure ataupun ini yang masyarakat umum yang ikut dalam kegiatan ini ya, bahwa trading atau investasi intinya kalau kita mau dapat untung itu pasti dilakukan yang namanya trading. Cuman berdagang itu yang dikenal oleh masyarakat adalah sifatnya jangka pendek. Berdagang berdagang apa di sektor real kan yang ada di kepalanya itu rasanya lebih pendek gitu nih. Sedangkan investasi, kalau kita bicara investasi juga sama sebetulnya, jual beli juga, istilah bahasa Inggrisnya trading gitu ya ini ya. Iya, betul. Di dalam definisinya ada penanaman sejumlah aset, sebagian aset kepada usaha tertentu ya ini ya, untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang ini kurang lebih yang kita tangkap adalah jangkanya lebih panjang. Agak lama. Itu mungkin kurang lebih seperti itu ya. Tapi intinya bahwa kita tadi Mak Amsi sudah membatasi bahwa ada GT-Man tadi. Goal ya, goalnya apa, time frame-nya, baru berpikir apa objeknya, instrumennya. Jadi ini mengingatkan saya kepada salah satu poin dari 7 Habit, 7 kebiasaan yang untuk menjadi diri sebagai pemenang ya ini ya. Sebagai pemenang itu ada namanya mulai berpikir dari tujuan akhir. Jadi itu goal tadi gitu ya, goalnya apa gitu kan, baru waktunya berapa lama, baru cari produk yang kira-kira sesuai dengan atau secara logis memenuhi syarat untuk mencapai goal tadi. Misalkan tadi 5% gitu, di 5% dalam satu produk apa gitu. Kalau kita naruhnya di tabungan sampai ya 5 tahun terakhir juga belum tercapai gitu. Tapi kalau deposito mungkin pernah ada di beberapa tahun terakhir di atas 5% gitu nih ya. Tapi kalau tabungan dari 10 tahun ke belakang juga nggak ada kita nemuin di belum pernah itu. Jadi maksudnya ke situ. Jadi instrumennya itu bagian justru di akhir, mampu nggak memberikan peluang tidak gitu nih ya. Jadi itu ya teman-teman, ini baru satu kata. Tapi memang masalahnya kan rasa ya. Kita bicara masalah rasa di masyarakat ini yang kadang-kadang rasa-rasanya sama Pak Emon gitu. Seperti juga saham juga sama mengalami distorsi secara bahasa yang luar biasa nih Pak Amsi. Di masyarakat tuh orang mengenal hampir semua produk di seluruh di luar perbankan itu orang mendefinisikannya saham. Karena mungkin saham sebetulnya secara literasi sudah lebih tinggi dibanding produk-produk yang lain. Sehingga ya produk investasi yang lain maksudnya ya. Jadi orang ketika untuk lebih memudahkan secara bahasa bilangnya saham. Ini mirip saham nih, ini atau ini saham dan sebagainya gitu. Jadi padahal secara praktek itu bukan saham gitu ininya. Nah, ini juga mungkin perlu apa ya? Karena ada di masyarakat, saya pernah ada orang bicara, oh saya join modal Pak Emon dengan si A. Apa bisnisnya? Bisnisnya cucian motor. Dan nanti saya dapat 5% setiap bulan Pak Emon gitu. Kan ini secara praktek bukan join modal. Kalau join modal kan sharing nanti ada untung dan ruginya ini kan. Tapi ketika dia memotongkan angkanya berapa persen, ini kan jadi dalam tanda kutip ya. Seperti contoh kalau kita bicara syariah, misalnya syariah selalu bilang bahwa untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Ini kalau sukuk nanti kita Senin ada ini ya. Sukuk kok kenapa bisa memberikan keuntungan yang fix gitu kan? Kan itu tentu di masyarakat akan ada pertanyaan itu. Tapi dengan akad sewa, ijaro, itu memungkinkan jadi fix kan gitu akhirnya. Kan mekanisme area kita bicara. Nah sama juga dengan saham yang mengalami distorsi secara bahasa luar biasa gitu di masyarakat, sehingga dalam tanda kutip orang punya stigma yang kurang positif juga akhirnya gitu.
Ini mungkin untuk membahas kata sahamnya gimana nih Mang Amsi? Biar teman-teman juga kita kembali ke definisi tentu bisa lebih mencerahkan. Oh iya sebetulnya ini. Ternyata apa yang saya lakukan tuh tidak sesuai dengan definisinya sebetulnya gitu ya kan. Monggo Mang Amsi. Iya, saham ya. Kalau saham kan sebenarnya dari bahasa Arab ya. Dari bahasa Arab artinya sahama yusahimu musahamah, kontribusi gitu, kontribusi bagian ikut apa andil gitu. Jadi Iya. atau dividen juga. Jadi artinya saham itu berarti ada porsi kepemilikan. Maka kalau didefinisikan di kita itu saham adalah bukti kepemilikan seseorang dalam satu perusahaan. Jadi simpelnya ketika saya dengan Pak Emon mau bikin usaha bakso gitu ya, kemudian modalnya butuh 10 juta, maka kita patungan nih, saya 6 juta, Pak Emon 4 juta. Maka saya dapat 6 juta itu sebagai porsi kepemilikannya 60% dari total modal. Dan Pak Emon tuh 4 juta, berarti 40% porsi kepemilikan modal. Ini yang dalam apa namanya, dalam terminologi syariah disebutnya syirkah kan, seperti itu, kerjasama. Nah kemudian dalam 1 tahun itu ada keuntungan, katakanlah dari 10 juta menjadi 12 juta. Maka yang 2 juta ini disepakati lah oleh pemegang saham karena baru berdua, Pak gimana nih kita udah untung 2 juta, mau bagi untung atau mau ditahan modalnya gitu kan. Oh ternyata bagi aja dulu dividennya Mang. Oke, kalau bagi dividen berarti 2 juta itu 60% buat saya, 40% buat Bapak. Nah itu kan saham. Nah itu skala kecilnya. Nah, skala besarnya ya perusahaan-perusahaan, misalnya PT Telkom itu ada berapa miliar saham, Bank BSI ada berapa miliar saham, dan pemegang sahamnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu gitu. Jadi Mang, sederhananya adalah ya. Saya potong dulu boleh ya? Ini Mangga, silakan. saya tadi kaitannya dengan sharing jualan bakso tadi. Yang tadi saya katakan di awal, di masyarakat ada bahasa yang seperti ini. Saya join modal gitu, nanti saya dapat sebulan 5%, 5% dari 5% gitu nih ya. Nah, apakah seperti itu bisa dikatakan sebagai saham atau join modal gitu? Ini gimana kalau ya? Jadi kan di masyarakat ada seperti itu di bahasanya gitu nih kan? Iya, iya. Kalau dalam konteks syariah ya, saya menyebutnya syariah nih. Menurut saya itu bukan apa ya, bukan usaha gitu, bukan patungan usaha ya, atau bukan syirka, tapi itu lebih karena gini, kalau yang namanya usaha itu kan ada risiko ketidakpastian, uncertainty risk. Nah, jadi kalau dalam konteks akad ya, ada akad sosial, ada akad perdagangan. Nah, kalau usaha kan bisnis itu usaha akadnya akad perdagangan, akad bisnis ya. Disebutnya saya lupa, bisnis kontrak gitu. Nah, kalau akad perdagangan berarti kita mengikatkan pada risiko. Dan risiko itu tidak bisa kita patok tiap bulan. Karena fluktuasi untung ruginya pun itu kan tidak stabil tiap bulan. Kadang di bulan ini sekian, kadang di bulan segini. Jadi ketika di awal sudah memastikan 1 bulan misalnya dapat 5%, menurut saya sih itu tidak berbagi profit dan berbagi rugi ya, tapi yang beban itu jadi di pengusaha kan. Yang pemilik modal jadi seolah-olah tanpa risiko. Sementara dalam konsep ekonomi syariah itu ya berbagi untung, berbagi risiko gitu. Kalau misalnya untung dibagi, kalau rugi, dua-duanya rugi. Yang pemilik modal rugi gak dapat untung, yang pengelola rugi waktu gak dapat untung gitu. Kan seperti itu konsepnya. Tapi kalau dari awal memastikan, boleh jadi itu investasi bodong gitu. Kenapa? Karena dia menggantungkan diri pada risiko yang tidak pasti, tapi memastikan ke investor setiap bulan akan bayar sekian. Kalau ruginya lagi banyak gimana? Gak bisa ngasih untung juga dong. Tapi harus maksa ngasih untung. Akhirnya akan diambil modalnya kan. Akan ngambil dari modal. Nah disitulah mungkin menurut saya kerugian di situ yang akan muncul gitu. Jadi karena mematok keuntungan tadi di satu sisi buat buat pengelola usaha itu rugi, tapi buat pemilik modal selalu untung. Nah kalau yang ada yang selalu untung satu pihak itu menurut saya bukan usaha yang baik ya, karena ada yang dirugikan lah salah satunya. Iya, ini masalahnya banyak beredar. Ya tadi maksud saya bahwa saham itu mengalami distorsi secara bahasa
Jadi dipraktekkan saya beberapa kali nemu ya bahwa pelaku ekonomi secara real ya berdagang dan sebagainya. Oh saya join modal dengan apa namanya jual bakso ini atau misalnya saya join modal buka kafe gitu nih. Tapi Mm-mm. bukti kepemilikan secara terdokumennya nggak ada. Nah kalau syariah Iya, kan harus ada dokumennya kan ya kan. ada harus Sebagai tertulis semua. kalau join modal artinya menjadi pemilik kan sebetulnya pemilik modal Mm-mm. kan modal yang dijoinkan kan. Nah dia Iya betul, menetapkan 5%, saya bilang kalau menetapkan 5% tidak secara praktek itu lebih kayak seperti utang piutang jadinya. betul utang Akhirnya piutang. gitu. Yang kita tahu Heeh. secara prakteknya berarti dia berutang dan dia membayar bunga 5%. Enggak Pak Emon, ini saya join modal gitu. Jadi dengan konsep yang seperti itu secara prakteknya bukan seperti secara definisi dibilangnya join modal atau saham ya, tapi secara praktek dia lebih kepada akadnya utang piutang malah karena menetapkan prosentase setiap bulan fix sekian nanti di 3 tahun atau cuman tidak menetapkan jatuh tempo ya. Kalau utang kan ada jatuh temponya tuh. Cuman dia nggak ada Iya. tersebut jatuh tempo. Cuman secara bahasa, makanya saya ambil secara bahasa mengalami distorsi terkait saham. Termasuk kata ketiga nih, Bang. Syariah. Syariah juga banyak mengalami distorsi maksudnya distorsi dalam artian gini ya. Orang masih memandang bahwa kalau saya melakukan akad syariah di keuangan, ini kok kayaknya ribet ya gitu nih. Nah ini yang mungkin yang masih ada ya, sehingga kalau kita lihat perhatikan perkembangan dari produk-produk syariah juga cukup terbatas ya gitu nih ya, cukup maksudnya tidak semasif. Memang secara umur tentu kita ya baru kurang lebih 20-an tahun lah ya ini ya, setelah 98 dan sebagainya ekonomi konvensional mengalami keruntuhan, kita baru menyadari harus ada sistem ekonomi yang jauh lebih kuat gitu nih ya. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan sistem konvensional jauh lah secara umur. Tapi tentunya kalau kita dengan penduduk 80% muslim, tentu harusnya lebih masif nih untuk perkembangan syariah. Tapi ada stigma di masyarakat bahwa syariah itu ribet. Nah ini gimana Kang? Syariah itu ribet. Nah, itu sebenarnya harus diteliti kembali ya. Dari sisi Iya, mana iya. ribetnya begitu. Hmm, Karena kalau misalnya kita ambil kasus perbankan ya. Sebenarnya sih yang dikeluhkan oleh masyarakat kan ketika misalnya mengambil pinjam akad pembiayaan ya, pembiayaan dari bank syariah misalnya. Mereka pasti mengeluhkannya itu dalam masalah cicilannya. Kan bisa seperti itu. Cicilannya itu lebih besar daripada bank konven. Nah, sebenarnya saya di situ juga perlu literasinya, Kang, Pak. Kenapa? Karena kita selalu membandingkan, misalnya dulu ya sebelum merger, iya. katakanlah bank syariah tertentu dengan bank pemerintah. Kan itu sudah nggak apple to apple gitu ya. Yang satu Iya, bank buku ke satu, yang satu bank buku keempat. iya. Yang pasti dari sisi mengambil imbal hasil apapun itu, kalau yang konver misalnya bunga, kalau yang ini bagi hasil akan lebih besar yang memang bank bukunya masih di bawah gitu. Jadi Betul. tidak fair ketika membandingkan, misalnya ya sambil nyebut merek lah. Misalnya Bank BRI Syariah dulu dengan Bank BRI-nya. Iya. Itu kan beda jomplang banget gitu. Jadi kalau mau Bank BRI Syariah, bandingkannya dengan yang ekuitasnya sama gitu. Misalnya saya pernah neliti itu misalnya apa ya waktu itu. Kalau sekarang sudah merger pun itu baru di kisaran, baru samanya itu dengan Bank Niaga, Bank Bank BI gitu. Bank Iya, Mega iya. kalau nggak salah. Belum Buku sampai ke tiga ya? bank buku 3 gitu, belum sampai ke buku 4 itu belum bahkan gitu. Yang sekarang sudah merger pun ya, sudah merger pun Iya. belum sampai ke sana. Jadi kalau membandingkan, bandingkan dengan bank yang modalnya sama gitu. Karena pasti berbeda kan kebijakannya. Saya juga nggak Iya. terlalu paham perbankan ya, tapi berbeda mungkin kebijakan dalam mengambil imbal hasilnya. Kalau bank yang sudah di atas itu bisa lebih ringan gitu. Tapi kalau BPR coba bandingkan, BPR itu depositonya pun besar. Tapi kalau ngambil pembiayaan pun gede gitu. Iya. Nah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau masalah ribet dari misi cicilan, kita harus berpikir adil juga bandingkan dengan yang
ekuitas sama. Setara gitu ya. Terus setara. Kemudian dari sisi administrasinya, sebenarnya sama-sama apa? Ada klausul-klausul yang harus misalnya ditandatangani gitu ya. Ditandatangani. Dan itu juga ditempuh ya. Tapi memang bank konvensional ini karena sudah lama, mereka juga sudah banyak yang disingkat alurnya gitu. Banyak yang bisa lebih cepat gitu. Sementara bank ini kan contoh lah, paling mudahnya kalau kita jadi investor saham saja. Kalau yang konven satu jam bisa jadi kan akun RDN. Ya. Tapi kalau yang syariah itu kan bisa semingguan. Karena apa? Karena bank belum bisa menerima yang digital gitu. Dan itu kan aturannya belum legal. Kalau misalnya sudah dilegalisasi dan diformalkan, nanti yang bank syariah pun bisa menerima menerima pendaftaran yang elektronik gitu ya, yang digital. Saya yakin itu bisa ngejar. Saya yakin bisa ngejar. Karena ini kendalanya bukan di masalah hukumnya, bukan di masalah infrastruktur bursanya, tapi ini lebih ke digitalisasinya yang belum mengikuti gitu. Kalau itu udah senormal konven atau senormal yang biasa, animonya itu lebih besar loh yang syariah itu. Tapi kadang terhambat karena penerimaan ini gitu. Kadang terhambat karena tadi ketika mau masuk udah semangatnya ternyata lama gitu prosesnya. Akhirnya ya pindah dulu. Nah, itu. Seperti itulah kalau saya lihat. Kalau sudah hangat terus dingin lagi nih susah mencairkannya gitu ya. Lama lagi untuk membangkitkan semangatnya gitu. Betul. Tapi kalau sudah punya rekening, tentu mekanismenya antara yang syariah dengan yang reguler ini sama ya Bang Amsi ya. Nggak ada perbedaan sama. Secara ini gitu ya, secara mekanisme ya. Sama ya ini ya. Jadi di pasar modal mungkin perbedaannya pada saat pembukaan rekening orang merasa ya tadi waktunya ya, karena ini juga lebih kepada legalitas dari si pembukaan rekening secara online itu ya, ini ya, makasih ya. Iya, Bank RDN-nya. Atau infrastruktur dari Bank RDN-nya ya. Jadi Bank RDN-nya belum kita siap. Kita doain aja bareng-bareng supaya cepet nih. Iya. Bisa cepet, jadi kita buat yang mau syariah juga ketika punya minat, udah bisa dalam 1 hari sudah punya rekening dan besok sudah bisa transaksi tentunya. Oke, ini jadi 3 kata yang sudah kita bahas secara definisi dan juga secara rasa. Mudah-mudahan kita bisa punya definisi dan juga rasa yang sama terkait dengan 3 kata yang jadi tema kita. Nah, tentu kalau kita gabungkan nih Mang Angsi, mari berinvestasi saham syariah. Ini ada ajakan dari Mang Amsi untuk berinvestasi saham syariah. Ini kembali selain apa sih kira-kira yang menjadi kelebihan ya selain dari ini sesuai dengan agama nih, nyaman, berkah, tentu orang sudah paham dengan syariah. Ini apa sih kelebihan lain gitu untuk saham-saham syariah, sehingga kan kalau buat investor tadi ujungnya goal ya, selain tentunya didasari kalau di syariah pasti ya sesuai dengan agama kita misalnya. Tapi tentu goal keuntungan juga, cuan juga menjadi poin penting gitu. Apakah cukup menjanjikan gitu Mang Amsi? Silakan Mang Amsi. Oke. Pertama ya Kang, kita itu patut bangga gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah pusat industri halal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, bonus demografi muslim kita juga nomor 1 di dunia. Kemudian yang berikutnya 80% dan itu 200 jutaan lebih kan. Yang dan uniknya dalam sisi pasar modal syariah itu atau pasar modal secara umum, saya juga dapat data, investor pasar modal kita itu baru 8 juta, itu gabungan semua. 8 juta itu gabungan, reksadana, saham, sukuk, obligasi itu 8 juta. Tapi dari 8 juta itu, yang concern di pasar modal syariah, saham syariah terutama, itu baru 100 ribuan. Iya. Jadi bayangkan dari 200 jutaan yang melek tentang investasi saham syariah itu baru 100 ribuan. Iya. Di situ apa yang bisa kita ambil? Potensi pertumbuhan. Potensi pertumbuhan inilah yang nggak bisa dikejar negara lain.
Saya punya data di 2021, di 2021 secara global negara dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang pertama itu adalah Malaysia. Secara umum ya, industri halalnya itu Malaysia. Tapi Indonesia itu merangsek ke peringkat 4. Peringkat keempat, 4 besar sekarang dunia. Dan bisa menjadi yang pertama. Kenapa? Karena di atasnya itu ada, kalau nggak salah, Iran dan Bahrain ya, atau Emirat Arab gitu. 3 negara di atas Indonesia, itu penduduknya bahkan tidak sampai sepertiga Indonesia. Kalau mereka mentok 100% saja penduduknya, dan semuanya sudah melek tentang pasar modal syariah, semelek-meleknya mereka 100%, itu nggak sampai setengahnya Indonesia. Nah, sementara Indonesia yang baru melek tentang pasar saham syariah atau pasar modal syariah, reksadana syariah dan yang lainnya baru 100.000, baru 0,04%. Bahkan belum nyampe 0,1% loh kan. 1% juga masih jauh gitu. Nah, apa yang di situ peluangnya, teman-teman? Itu peluang pertumbuhan. Pertumbuhan pasar modal, pertumbuhan ekonomi syariah ke depan. Yang sekarang kalau yang sudah menangkap peluangnya itu kan, contoh Kang, ini fenomena menarik. Sekarang saya kan di sekolah nih ngajar ya teman-teman. Minat siswa ke perguruan tinggi Islam negeri dari 5 besar jurusan yang diminati, 4 besar itu kaitannya dengan ekonomi syariah. Perbankan syariah, ekonomi Islam atau apa misalnya, semuanya itu 80%, 5 besarnya itu ekonomi syariah sekarang. Jadi menggeser jurusan-jurusan favorit zaman dulu, PAI, bahasa Arab itu udah tergeser. Sekarang ekonomi syariah. Karena peluangnya besar gitu. Sekarang banyak fakultas ekonomi bisnis Islam, fakultas ekonomi bisnis Islam dibuka di mana-mana. Gitu. Bahkan misalnya Tazkiyah yang di Bogor itu adalah the best Islamic economic education provider sedunia loh Pak. Provider sedunia itu. Jadi di kita itu sebagai pemasok atau lembaga pendidikan ekonomi syariah terbaik di dunia itu di Indonesia. Dan itu kan bisa menjadi apa coba? Bisa menjadi peluang kita ke depan. Itu yang kenapa saya sih ajakannya itu bukan ajakan untuk pom-pom ya, tapi ajakan yuk kita nikmati dan syukuri apa yang diberikan Allah ke negara ini gitu. Dan kalau sekarang yang uniknya di Indonesia itu apa? Kalau kita ngebahas yang seperti ini, yang resmi, yang legal, yang halal, itu orang nggak tertarik. Tapi kemarin lagi rame-rame kan ada yang binary options gitu, binomo, quotex, orang lebih mudah tertarik. Kenapa coba Kang? Karena mereka flexing. Karena mereka memperlihatkan hasilnya. Oh, ini hasil investasi saya, ini hasil trading saya. Padahal ternyata itu kan hasil dari afiliator 70% kerugian downline-nya. Bukan dari tradingnya. Seperti itu kan, bukan dari investasinya. Nah, pada akhirnya kan yang tadinya berbalut investasi ternyata penipuan. Ternyata kezaliman. Nah, itu yang kenapa? Karena mereka lihat hasil. Masyarakat lebih lihat hasil. Coba bandingkan dengan saya mengamsi, apa sih yang harus dituruti kok? Rumahnya juga jelek, mobil pun jelek, itu baru belinya pun udah lama, kan seperti gak ada yang bisa diperlihatkan gitu. Padahal orang lupa gitu. Yang kita beli dengan investasi, yang kita beli dengan trading itu bukan simbol kekayaan, tapi kekayaan sejatinya. Gitu. Kekayaan sejatinya itu ya kita membeli waktu lah. Kayak sekarang nih. Hari ini saya gak sempat buka pasar. Saya nggak sempat buka running trade karena di sekolah lagi ujian. Tapi apakah saya gelisah gitu karena tidak buka pasar? Santai aja gitu. Kenapa? Karena kita tidak dijajah oleh pasar gitu. Kita yang menentukan kapan kita bisa lihat, kan seperti itu kan. Tapi ini orang yang lupa. Orang itu langsung lihat ujungnya. Oh, pokoknya kalau invest harus kaya gitu. Padahal kaya itu proses. Kaya itu proses. Ya. Nanti juga kalau lama-lama ya kita juga sudah terbiasa kok dengan pasar, dengan apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan kenapa sih harus investasi saham syariah? Pertama karena potensi demografis tadi. Kemudian berikutnya juga contoh ya, kalau teman-teman kaji, sebulan terakhir
saham-saham yang memberikan return besar itu saham-saham syariah. Kenapa? Karena mayoritas saham batu bara, saham komoditas, saham CPO itu saham syariah kategorinya. Adaro, ITB, PTBA, LSIP, SIMP, Inco, Antam sempat naik kemarin tuh, Elsa, itu semuanya saham syariah. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh emang saham syariah emang nggak rame, returnnya lambat, siapa bilang? Sebulan terakhir jawarannya saham syariah itu hampir semua. Seperti itu. Dan itu bisa melebihi berapa kali deposito. Berapa kali lah kenaikannya itu bisa puluhan persen. Bahkan ada yang sudah 100%, di atas 100% kan untuk beberapa saham dalam hitungan bulan. Nah, itu menjadi apa ya? Menjawab juga pertanyaan, saham syariah itu lambat, tergantung sahamnya dulu gitu. Kalau indeksnya mungkin lambat karena saling memberatkan kan, Kang. Misalnya sekarang memang batubara lagi naik, tapi Unilever lagi anjlok. Unilever itu pemberatnya saham syariah misalnya, indeks syariah gitu. Kalau indeksnya mungkin bisa teman-teman bisa melihat memang agak sedikit melambat gitu. Tapi kalau per sahamnya banyak yang menghasilkan, banyak yang returnnya besar kok di 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Begitu kan? Iya. Oke, jadi nah ini juga yang perlu kita semua juga jadi melek bahwa saham syariah itu di Bursa Indonesia lebih dari 50% gitu ya. Iya. Jadi orang bayangannya saham syariah itu ya dia memang syariah gitu. Jadi tidak seperti itu teman-teman, bahwa saham syariah itu ada yang memang perusahaannya mendeklar secara ADART dia perusahaan syariah. Jadi ketika dia go public dia sahamnya syariah. Tapi juga ada saham-saham yang berasal dari perusahaan yang tidak mendeklar dirinya syariah secara ADART. Cuman dari beberapa persyaratan yang dikeluarkan, kriteria yang dikeluarkan MUI, dia memenuhi syarat menjadi masuk daftar efek syariah atau saham syariah. Jadi itu. Cuman mungkin ada yang jadi poin penting ketika perusahaan-perusahaan tersebut menerbitkan obligasi. Tentu rasio utangnya menjadi berbeda dan itu secara otomatis nanti akan dikeluarkan dari daftar efek syariah. Dan teman-teman harus menjualnya tentunya ya ini. Jadi dua hal itu. Jadi lebih dari 50%, nggak perlu khawatir lagi. Tapi memang yang membedakannya adalah pemilik market cap 30%. Ini yang membedakannya gitu. Karena market cap kita 30%-nya adalah di finance gitu ini ya. Yeah. Nah, finance ini yang membedakan antara yang syariah dan tidak. Menjadi market kita kan secara value transaksi sektor finance-nya juga lumayan besar nih, Mak Amsi gitu ini ya. Mungkin itu yang akhirnya punya kesan, oh nih saham-saham syariah ternyata lambat gitu. Tapi ternyata nggak juga gitu. Kita bisa lihat gitu ya. Yeah. Tadi Mak Amsi sampaikan. Nah, kalau prospek saham syariah, Mak Amsi, tadi kan kita bicara bahwa komoditi, energi, yaitu juga banyak saham syariah. Untuk tahun ini seberapa kinclong sih, Mang Amsi? Oke, kita kan tidak pernah berekspektasi ya terjadinya perang saat ini ya. Seperti itu. Tapi karena, jadi gini teman-teman, kalau kita sebagai seorang investor ya, sebagai investor itu kadang sih lebih didahulukannya itu bereaksi ketimbang memprediksi. Jadi kalau kita memprediksi, karena kita tidak pernah tahu tahun ini ternyata Rusia nyerang Ukraina, kan nggak pernah gitu ya. Mungkin ada orang yang udah paham tentang teori perang ya mungkin oke ya, bisa meramalkan. Tapi kan kalau kita yang kehidupannya sehari-hari punya kegiatan ya mungkin nggak kepikiran juga mau ada perang kan, seperti itu. Tapi ternyata ketika ada perang, berarti kita bereaksinya apa? Oh, kita rebalancing nih. Yang misalnya saya nih Kang ya, tapi saya nggak punya sahamnya. Ini kayaknya karena Ukraina dan Rusia ini pengekspor gandum terbesar, mungkin yang menggunakan bahan baku gandum akan terganggu. Ternyata kan ICBP, INDF, Unilever atau apapun yang menggunakan gandum itu sahamnya anjlok gitu kan. Tapi di sisi lain karena misalnya kalau Rusia dan Ukraina ini terhambat pasokan komoditasnya, Indonesia itu negara pengekspor batubara terbesar di dunia, negara pengekspor nikel, maka komoditas-komoditas itu yang diuntungkan. Jadi dalam hitungan hari kita langsung bereaksi, oh rebalancing deh,
consumer goods kita pindahin dulu, kurangi, jangan dulu beli gitu, atau misalnya gimana kita masukkan nih di saham minyak bumi, saham batu bara dan yang lainnya. Jadi kita bereaksi saja. Karena kalau kita memprediksi, pada akhirnya kita kadang salah juga kalau prediksi ya. Tapi kalau bereaksi ya, dan gini, kalau komoditas itu tidak bisa buat investasi sebenarnya, kan? Karena sangat dipengaruhi oleh harga dunia, kan, seperti itu. Jadi cocoknya ya buat momentum trading aja gitu, momentum investing lah. Ketika misalnya kemarin lagi jatuh gitu ya, kita koleksi gitu kan. Kemudian dan ternyata batu bara itu naik bukan hari ini aja. Jadi kalau secaranya, makanya penting juga menggabungkan antara fundamental dan teknikal. Secara teknikal, batu bara itu sejak bulan Agustus sebenarnya. Itu mulai rame ya. Agustus itu mulai dikoleksi, diakumulasi. Jadi sekarang itu panennya sebenarnya. Pas mau panen, tambah lagi ada perang. Jadi panennya nambah lagi. Gitu. Ada perpanjangan panen lah gitu. Istilahnya seperti itu ya untuk saham-saham komoditas. Dan kita nggak pernah menyangka ini akan terjadi kan seperti itu. Jadi, nah kedepannya saya juga banyak ditanya juga, Mang gimana dong saham-saham yang lain ya? Kita lihat aja nih perkembangannya gimana. Perkembangan saat ini bagaimana? Kalau misalnya untuk saham-saham consumer goods mungkin akan sedikit tertekan karena ada pahambatan misalnya impor atau misalnya harganya juga melonjak. Karena kemarin saya pernah men-short gitu. Ternyata yang paling besar kenaikannya itu untuk komoditas itu gas. Kemudian batu bara dan minyak bumi, kemudian CPO, dan kalau di ini ada juga terigu gandum. Gandum itu ternyata lumayan besar kenaikannya, dan ya itu juga berimbas kepada perusahaan-perusahaan yang produksinya menggunakan bahan baku gandum kan seperti itu. Iya. Oke, menarik nih, ada rebalancing, kita bereaksi bukan memprediksi gitu ini ya. Tapi tentu bereaksi juga atas prediksi yang kita lihat gitu Bang ini ya. Artinya tadi menggeser dari consumer good ke energi ya, sumber energi juga kan melihat data dari, artinya kita juga memprediksi secara logis bakal begini walaupun memang ya kenyataannya akhirnya begitu juga gitu. Apa yang kita coba terka berdasarkan perangnya mungkin kita nggak bisa memprediksi, tapi dengan adanya perang akhirnya kita bisa coba memetakan gitu untuk merebalancing dari portofolio kita gitu nih ya. Oke, ini nggak terasa jadi udah 16.50, saya belum coba cek ini gitu ya. Yang bertanya Bang, karena emang kalau ngobrol sama Mas ini suka terlena gitu saya. Saya apalagi nggak ada jam. Gitu ya, enak gitu nih ya. Nggak ada jam nih saya. Terus saya nggak tahu jam berapa nih. Oke. Ternyata belum banyak juga yang ini. Sebentar. Oh, ini ada Mas Aldo nih share Bitly nih buat teman-teman untuk SR016 ya. Ini salah satu produk syariah juga. Ada SPM-nya di hari Senin nanti ya. Buat teman-teman ada data nanti di bit.ly/SR016_1403. Silakan kalau yang mau daftar ya teman-teman, nanti ada GoPay-nya juga katanya. Ada door prize ya GoPay buat teman-teman yang pertanyaannya nanti terpilih. Jadi ini salah satu produk juga. Tadi kalau Mang Amsi bilang ada return-nya di atas hampir 5 ya, SR016 ini 4,95. Jadi buat teman-teman mau masukin ke portofolio teman-teman monggo saja ya, ini bisa jadi bagian ya. Kalau deposito saat ini sekitar 2,5 sampai dengan 3%, yaitu kotor ya, ini 4,95 ini cukup hampir 2 kali lah. Jadi teman-teman boleh silakan jadi pilihan, tapi tentu dengan pengetahuan yang cukup. Jadi ikuti dulu kegiatan edukasinya agar teman-teman menjadi lebih paham. Kemudian kita lihat ini Mas Aldo lagi belum ada ya ini ya. Jadi itu karena saya juga ngikutin Mang Amsi bagaimana memang terjadi perubahan di peta dunia, juga gejolak politik, adanya serangan dari Rusia yang beberapa ahli perang sih bilang, Bu Koni contohnya,
oh itu bukan perang, itu nyolek-nyolek doang katanya. Agar dalam tanda kutip Amerika atau dengan NATO-nya juga bahwa ini tidak penguasa tidak satu pihak, ada perlu rebalancing secara politik, kembali ke ekonomi. Kita ngelihat bursa dunia, Dow Jones koreksinya luar biasa ya. Kalau kita lihat beberapa tadi malam pun masih minus ratusan lebih gitu, sebelumnya ada 600 poin ya. Ini tentu juga bagaimana nih pengaruhnya ke saham-saham syariah di Indonesia, atau sama aja, karena kita lihat kayaknya Indonesia juga ketika koreksi di pasar dunia ratusan poin, kita ya koreksi sedikit-sedikit aja, biasa aja gitu kayaknya. Ini gimana Pak Hamsi melihatnya? Iya, terima kasih Pak. Jadi mungkin karena beda penggerak indeksnya ya. Kalau di sana mungkin di Amerika lebih ke finance atau apa ya, terbesar di teknologi kalau nggak salah ya, di Amerika itu di teknologi. Di kita kan yang sekarang diuntungkan justru komoditas kan, dan komoditasnya gila-gilaan naiknya. Jadi istilahnya apa ya, saling tarik menarik ya, saling tarik ulur ya. Yang satu naiknya melonjak, yang turunnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya ya sedikit-sedikit aja gitu. Beda misalnya dengan di Amerika yang mungkin 5 besarnya banyak saham teknologi ya, dan teknologi juga mungkin ya itu lebih membutuhkan, misalnya ada beberapa logam yang dibutuhkan dan itu ada kaitannya dengan perang ya, mungkin juga akan sedikit terganggu kan pasokannya atau apa gitu. Dan sementara di kita justru adalah produsennya gitu, eksportirnya untuk komoditas tersebut. Jadi kita lebih diuntungkan gitu. Secara ekonomi memang diuntungkan. Pemasok batu bara, pemasok nikel, pemasok CPO ya, meskipun minyak langka sekarang kan aneh ya, karena kita kan eksportir terbesar. Tapi minyak sawit susah katanya di kita. Kita cukup apa ya? Mapan ya ini ya, sumber daya alamnya masih betul, the best lah gitu. Ini mungkin yang menjadi bursa kita menjadi lebih lebih stagnan lah, walaupun di luar koreksinya luar biasa, kita punya sumber daya yang bisa mengkatrol keuntungan dari di kita gitu ya, di Indonesia gitu ya. Inilah yang mungkin menjadi balancing, indeks kita masih lebih stabil dibanding indeks-indeks yang lain. Dan kalau kita lihat juga Bang Hamsi, kondisi ini belakangan ini kita lihat juga pergerakan investor asing masuk nih juga kenceng juga kalau kita lihat, perhatikan Bang Hamsi. Apakah ada karena juga pengaruh itu gitu? Dan kira-kira masuk di saham-saham syariah seberapa besar Bang Hamsi? Iya, jadi biasanya sih kalau dunia sedang tidak nyaman gitu, emerging market itu menarik gitu. Pasar negara berkembang itu jadi incaran ya. Kenapa? Karena secara return juga besar kan. Secara return juga besar. Jangankan di sahamnya, di obligasinya pun sudah sangat menguntungkan. Ambil pinjaman di Amerika, simpen di Indonesia itu udah untung gede kan. Atau dari Jepang, punya uang dari Jepang, pinjam dari Jepang, simpen di Indonesia itu juga sudah sangat berlipat gitu. Jangankan di saham, di obligasinya aja udah menguntungkan. Kemudian kalau ke saham syariah ya fokus aja ke saham-saham big caps yang syariah ya, misalnya Telkom, kemudian apalagi ya, Unilever, kemudian semen Gresi, semen gitu ya, konstruksi juga mungkin mulai bergerak. Satu itu saya tergelitik dengan ini Kang. Di masa sekarang ya, ini mungkin insight lain nih teman-teman. Jadi kita ini kan patut bersyukur karena negara kita itu negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Tapi hati-hati teman-teman. Biasanya kalau negara dengan sumber daya alam melimpah, tapi masyarakatnya tidak mengupgrade dirinya dari sisi literasi keuangan dan literasi investasi, itu akan terjadi seperti Nauru, Kang. Negara kecil di samudra di Oseania, dekat Fiji, Tuvalu, Vanuatu itu ada negara namanya Nauru. Tahun 70 atau pokoknya sekitar tahun 60, 70, 80, saya lupa tahunnya, Nauru ini menjadi negara terkaya di Pasifik. Per kapitanya paling tinggi. Kenapa? Karena ditemukan negara sebagai sumber fosfat terbesar. Katanya fosfat itu kotoran burung kuno gitu ya, fosilnya.
Fosfat. Fosfat itu apa ya? Sejenis kapur gitu. Hmm. Itu mendadak kaya. Sampai anekdotnya itu tisu toilet pun dari uang katanya kan saking kayanya ya. Tisu toilet itu dari uang. Dan mereka itu negara karena efeknya kaya, mohon maaf ya. Negara dengan tingkat Hmm. obesitas tertinggi waktu itu. Kan orang foya-foya gitu. Ya. Tapi ketika sumber fosfatnya mulai hilang, kan negaranya kecil ya, negaranya kecil ya. Hmm. Salah satu negara terkecil juga. Ketika sumber fosfatnya sudah mulai hilang, investor asing sudah mulai pulang, mereka nggak ada Hmm. lagi sumber kehidupan. Hmm. Akhirnya gimana? Bangkrut negaranya kan. Hmm. Coba ketika kalau mereka kaya, mereka bisa menyimpannya di surat berharga atau misalnya Hmm. berinvestasi, mungkin itu bisa dicegah. Jadi mindset Hmm. tentang investasi dan literasinya ini juga yang harus ditingkatkan. Di Indonesia Ya. contohnya. Sekarang lebih banyak terjebak di investasi bodong daripada di investasi legal. Hmm. Karena apa? Di investasi bodong menjanjikan keuntungan cepat. Sementara di investasi Hmm. legal dan halal itu agak lambat. Seperti itu. Hmm. Jadi bagi saya sih moral of story-nya adalah jangan terlena dengan sumber daya alam yang melimpah. Kalau kita tidak punya literasi keuangan yang tidak terus diasah, Ya. maka tunggulah nanti ketika sudah habis lagi, apalagi yang bisa kita harapkan karena sumber dayanya udah nggak ada lagi. Maka human resource itu sumber daya manusia, human capital, kemudian juga upgrade diri itu lebih utama gitu. Karena sumber daya Hmm. alam bisa saja tidak terbarukan, tapi manusia bisa memperbarui dirinya gitu. Nah ini juga yang terjadi Hmm. sekarang kan, banyak yang terjebak di Ya. investasi-investasi yang nggak jelas seperti itu. Oke. Iya, menarik. Jadi ini sama seperti hidup itu roda berputar. Ya kuncinya ya Betul. kita harus punya kuncinya agar roda itu pada saat kita di atas kita kunci gitu ya. Kita kunci jadi Ya kita tetap di bisa. atas gitu. Dan dengan cara ya tadi kita punya investasi yang cukup untuk mengcover masa depan kita gitu ini. Jadi kesadaran untuk mencari kunci dan punya kunci agar kita tetap sejahtera ya harus dilakukan. Ya salah satunya dengan mengelola apa yang kita punya saat ini secara maksimal dengan pengetahuan yang cukup sehingga bisa mengcover kehidupan kita, kebutuhan materi kita sampai dengan di masa yang akan datang sesuai dengan goal yang mau kita harapkan. Oke, Mang Amsi, itu mungkin kayaknya sebagai penutup konklusi dari saya karena waktunya sudah 17.00. Saya takut tiba-tiba mati buat teman-teman. Thank you, Mang Amsi, thank you banget. Ya mungkin lain kali kita Sami-sami. bisa diskusi lebih dalam lagi. Ya, Oke, siap. saya tutup. Bila itu walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.